Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku, setiap amal itu menjadi amal ibadah yang soleh apabila dilakukan dengan niat dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Sesungguhnya Allah tidak memerintahkan manusia untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah kecuali dengan ikhlas. Ikhlas dalam ayat ini yang dimaksud adalah segala amal ibadah yang dilakukan dengan niat dan ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diungkapkan oleh baginda Rasul, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amal ibadah manusia itu bisa dijadikan sebagai amalan yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dilakukan dengan niat. Inilah dalil bahwa segala amal manusia bisa menjadi amal yang soleh apabila dia lakukan dengan niat dan ditujukan kepada Allah atas dasar patuh dan taat segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, apa yang dikatakan niat? Niat secara bahasa adalah terambil dari kata nawa, yanwi, niyatun. Artinya al-qasdu, ada unsur kesengajaan dan ada unsur kesadaran ketika melakukan perintah Allah, dan itu ditujukan kepada Allah atas dasar ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada versi yang lain diungkapkan juga bahwa niat itu bermakna isi dari segala sesuatu atau isi dari sesuatu, sebagaimana dalam kata-kata nawat tamar, biji korma. Nawat terambil dari kata-kata nawa yanwi niyatun nawat. Kenapa biji korma itu disebut dengan nawat tamar atau nawat? Karena biji korma itu berasal dari bahagian dalam dari korma. Maka oleh sebab demikian, niat itu adalah bahagian dalam yang disebut dengan bahagian isi manusia ketika dia beramal kepada Allah, atau yang disebut dengan al-qalbu, segala getaran batinnya yang terdapat di dalam hati ketika dia berbuat ibadah yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab demikian, niat itu pada prinsipnya adalah getaran batin atas dasar kesengajaan dan kesadarannya patuh dan taat kepada Allah, dan segala yang dilakukannya itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dikatakan niat menurut istilah adalah qasdus syai' muqtaranan bi fi'li, menyengaja sesuatu melakukan ibadah kemudian diikuti dengan melaksanakannya. Maka oleh sebab demikian antara niat dengan melaksanakan ibadah harus satu paket. Seketika ia meniatkan, maka seketika itu dia melakukan ibadah. Saudara-saudaraku, para ulama terbagi dua. Ada sebagian ulama ketika melakukan ibadah tidak memakai talafuz niat atau lafaz-lafaz atau kata-kata yang dibentuk ketika melakukan ibadah seperti nawaitu atau usolli, yang memakai getaran batin, tidak memerlukan ungkapan-ungkapan kata atau talafuz dengan niat. Kenapa para ulama ketika melakukan amal ibadah atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak perlu memakai talafuz niat? Karena niat itu pada prinsip dasar adalah getaran batin dan kesadaran, dan ada unsur kesengajaan ketika melakukan ibadah atau ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, ulama membuat semacam kata-kata atau lafaz seperti nawaitu atau usolli, aku berniat, aku sembahyang. Kata-kata ini dibikin oleh ulama untuk membantu, mensugesti, membangkitkan rasa batin atau getaran hati ketika berniat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab demikian, seseorang yang bisa beramal atau beribadah dengan niat, dengan cara memakai batin atau getaran hati, maka itu merupakan sesuatu yang dibolehkan, dan itulah yang sesungguhnya yang disebut dengan niat. Bagi orang yang memakai kata-kata ataupun talafuz dengan niat seperti kata-kata nawaitu dan usolli di atas, maka kalau seandainya dengan kata-kata itu dia lebih concern dan lebih khusyuk atau lebih membantu kepada hatinya untuk berniat, maka itu disunatkan bagi dia untuk melakukan atau memakai talafuz atau kata-kata yang dibuat oleh para ulama seketika dia berniat. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib kalau seandainya hanya bisa terlaksana dengan cara yang lain seperti berniat tadi dengan memakai kata-kata, maka itu dibolehkan secara hukum fikih. Kenapa para ulama membolehkan bertalafuz dengan niat? Karena pada konteks yang lain seperti muamalah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili ila an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, tidak dibolehkan memakan harta orang lain kecuali dengan tijaro atau jual beli, dan tijaro itu taradin, saling redha di antara dua belah pihak, antara penjual dan pembeli. Adapun persoalan redha itu adalah persoalan hati yang tak bisa terlihat. Maka oleh sebab demikian para ulama membuat atau membangun sebuah teori fikih untuk memperlihat dan memperjelas adanya redha, maka dibikinlah semacam talafuz atau melafazkan kata-kata dalam bentuk ijab dan kabul. Maka oleh sebab demikian pada konteks niat, karena niat itu adalah pada persoalan batin, maka bagi seseorang yang memungkinkan untuk berniat dengan batin karena ini unsur ibadah, maka itu dibolehkan. Bagi orang yang tak mungkin atau sulit berniat dengan getaran batin kecuali dengan melafazkan niat, maka lafaz niat itu menjadi pokok bagi dia dan itu dibolehkan secara hukum fikih. Ibadah itu ada dua. Yang pertama, dalam satu niat bisa merangkum untuk beberapa rangkaian ibadah-ibadah seperti solat 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat, maka setiap rangkaian rakaat solat itu bisa dalam satu bentuk niat kolektif saja. Maka kalau seandainya salah niatnya, maka keempat rakaatnya menjadi batal. Kemudian yang kedua, puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu ada 29 hari dan ada 30 hari. Maka dalam konteks puasa ada dua teori niat. Pertama, teori niat secara kolektif, sengaja aku puasa pada bulan Ramadan tahun ini, nawaitu sauma syahri Ramadan hazihi sana. Kalau dia memakai talafuz niat atau melalui getaran batin bahwa dia berniat untuk puasa Ramadan pada tahun ini, maka seluruh puasa atau hari-hari puasa yang dia lalui itu maka cukup dalam satu bentuk niat, yang dalam bentuk niatnya adalah bentuk niat kolektif. Yang kedua, memungkinkan seseorang memilih setiap satu hari satu niatnya. Maka di antara dua ini mana yang lebih afdal? Maka yang lebih afdal itu adalah untuk satu niat untuk satu hari. Untuk satu niat
untuk satu hari. Apa sebabnya? Makana aksar fi'lan kana aksar fa'lan. Setiap banyak perilaku atau pekerjaan yang dilakukan dalam bentuk ibadah, maka semakin banyak pahalanya. Maka oleh sebab demikian, maka niat untuk satu hari maka dibolehkan untuk satu kali niat. Dan juga yang kedua, sebagaimana tadi, dibolehkan dalam bentuk kolektif untuk satu niat untuk 30 hari atau untuk 1 bulan. Tetapi dalam konteks persoalan batal, kalau seandainya niat puasa Ramadan yang kolektif itu salah diucapkan, maka menjadi batal seluruh puasa selama bulan Ramadan. Tetapi kalau untuk niat satu hari, andaikan kata dia salah untuk puasa niat satu hari, maka tidak membatalkan pada hari berikutnya. Adapun seseorang yang lupa mentalafuzkan niat seketika sahur pada bulan Ramadan, apakah puasanya sah? Maka jawabannya adalah seketika seseorang makan sahur yang biasanya dia tidak pernah makan sahur atau makan malam, sementara setiap bulan Ramadan pada umumnya orang-orang yang bangun malam atau bangun sahur atau hendak makan sahur pada prinsip dasarnya adalah karena ini bulan Ramadan identik dengan puasa Ramadan besoknya, maka oleh sebab demikian walaupun dia tidak mentalafuzkan niat, walaupun tidak ada getaran batin, maka secara perilakunya makan malam itu sudah bahagian unsur kesengajaan dan kesadaran, dan itu bahagian niat bahwa itu adalah adanya niat bahwa dia akan puasa besok paginya. Maka oleh sebab demikian orang yang terlupa tetapi dia makan sahur, maka puasanya sah. Mana yustaratu fihi at-ta'yid fal khata' la yubtil. Sesuatu yang tidak disyaratkan untuk memperjelas, memperinci, atau tidak ada sangkut pautnya dengan niat dan ibadah, kemudian dia sebutkan, maka kalau itu salah, maka tidak membatalkan ibadah atau tidak merusak niatnya. Contohnya mana? Sengaja aku puasa bulan Ramadan tahun ini di kota Jambi, ternyata dia salah, dia puasa di Pekanbaru, karena pokok persoalan niat itu tidak menyangkut dengan nama kota. Kalau dia salah, maka itu tidak membatalkan ibadah atau merusak niatnya. Adapun antara niat puasa dengan pelaksanaan puasa Ramadan, maka niat untuk puasa Ramadan dilakukan pada malam harinya atau seketika sahur. Kemudian puasa Ramadannya pada siang hari. Maka itu dibolehkan secara hukum fikih karena ada pertimbangan al-ihtiyati, hukum kehati-hatian atau saddu zari'ah, mewanti-wanti, karena sulit mengukur antara niat dan jatuhnya waktu untuk imsak atau seketika melaksanakan puasa. Ma la yumkin at-tahruzu minhu maqbu'anhu, terlebih dan terkurang waktunya antara niat dan pelaksanaan, maka itu secara hukum fikih dimaafkan. Maka boleh berniat puasa Ramadan ketika sahur dan beberapa menit akan terjadinya imsak atau mulai menahan atau melaksanakan puasa, asalkan antara niat tidak diselang-selingi oleh perilaku-perilaku di luar ketentuan ibadah. Demikian juga berniat puasa Ramadan secara kolektif. Karena puasa Ramadan itu dilakukan sebulan penuh, maka antara niat dia dengan puasa Ramadan atau bulan Ramadan itu datangnya tidak diselang-selingi oleh hari-hari yang begitu panjang atau minggu-minggu yang terlalu lama menunggu. Maka oleh sebab demikian, atas dasar al-ihtiyati atau al-istihsan bid-darurah, karena sulit mempertimbangkan antara niat dan waktu mulai puasa,
maka para ulama dalam konteks puasa Ramadan dibolehkan berniat sebelum terjadinya pelaksanaan bulan suci Ramadan atau berpuasa, hanya dengan beberapa pertimbangan. Jarak antara niat dengan bulan suci Ramadan itu tidak diselang-selingi oleh waktu yang sangat panjang.